Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Suyaman. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Subang, mengampu mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan rencana aksi 1 pada siklus 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, pelajaran Bapak ya? Iya. Hari ini sudah bebersih? Sudah. Cuci tangan sudah? Sudah. Baik, kalau begitu sebelum kita memulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Diva. Mana agendanya ini ya? Oke, Bapak tanda tangan dulu. Ada 3 orang, Dipa, Nijar, Aska ya? Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu, dipimpin oleh KM. Silakan Nabil. Duduk siap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam. Oke, baik. Sehat-sehat hari ini ya? Alhamdulillah. Apa kabar orang tua di rumah? Sehat juga? Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Selanjutnya siap belajar ya? Siap. Tapi kok masih ada yang loyo ya? Kita coba semangatnya dulu dengan jargon kita ya. Semangat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Aura. Oke, siap? Oke. Kita coba semangat pagi. Oke, Nesas. Nesas. Oke, tepuk tangan. Baik, setelah kemarin kita belajar pilan ya, kita AIJ ya, pelajarannya administrasi infrastruktur jaringan. Masih ingat pilan itu apa, Cung? Virtual Local Area Network. Gimana cara kerjanya? Jaringan dalam satu session. Ya, bagus sekali. Siapa? Nasrul ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang routing. Nah, kalau kemarin jaringan pilan, nah sekarang kita akan belajar jaringan routing ya. Perlu diperhatikan juga, nanti ini adalah kompetensi yang harus kalian kuasai ya, karena nanti di akhir di penghujung nanti ada ujian UKK ya. Kalian harus menguasai kompetensi ini dan nanti diujikan di akhir kalian ya, kelas 3 ya. Kalian kan kelas 11 TKJ 2, betul ya? Oke, selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD ya. Sebelum mulai ke inti ya, sebentar. Oh ya, Bapak lupa, silahkan kalian berkelompok dulu ya, sesuai kelompok yang yel-yel kemarin. Oke, silahkan ditunggu 1 menit, harus sudah. Itu dirempet saja, yang ini 4 rempet, kalian keliling. Cok, 1 menit. Baik, sudah berkelompok? Kelompok 1 yang mana? Hafal nggak? Oke, yang ini kelompok 1 yang namanya pertama siapa sih? Oh, ini ya, ini kelompok 1. Terus ini kelompok 3, ini kelompok 2, kelompok 4, 5, 6. Nah, udah gitu ya. Oke, sekarang Bapak bagikan dulu LKPD-nya ya.
ini oper ya. Silahkan. Jadi pembahasan hari ini adalah kalian harus bisa memahami apa itu konsep routing ya. Apa itu konsep routing ya. Silahkan dilihat dulu LKPD-nya. Nanti Bapak akan menayangkan sebuah video. Kalian tugasnya adalah menyimak ya. Kemudian ketika ada istilah penting silahkan tulis di buku. Di buku apa namanya? Buku tulis ya, di buku tulis sebagiannya lagi boleh di LKPD. Paham ya? Paham? Siap, paham. Baik, Bapak coba buka videonya ya. Ada pertanyaan dulu sebelum nyimak video? Gak ada? Oke, silahkan kalian simak. Nanti kalian merangkumnya boleh merangkum di LKPD ya. Itu karena tidak boleh Tahu sih ngabret? ya. Jadi kalau si gudang si gaskin ini Baik, Bapak stop dulu. dipakai ke Bandung, maka Bapak stop dulu. Yang ini Bapak terangkan saja sama Bapak ya. Bentar. Baik, tadi sampai sini ya. Kalian paham nggak tentang routing ini? Gimana tadi videonya? Sudah ada catatan? Ada catatan sudah? Sudah ya? Baik. Sekarang lihat di sini ada gambar sebuah analogi ya, di mana Bapak menggambarkan proses routing itu disamakan dengan bagaimana kalian memesan barang, kemudian dipaketkan, kemudian dikirim ke rumah. Paham ya? Bapak tanya, Cung, siapa yang pernah belanja ke Shopee? Oke. Cung, siapa yang pernah mengalami ngetrack apa namanya resinya? Nah, coba Kesya pengalamannya gimana? Jadi kalau misalkan paketnya misalnya dia di Bandung gitu. Boleh berdiri, berdiri dibuka dulu biar kelihatan cantiknya, nice. Terus dari misalkan paketnya itu dikirim dari Bandung. Betul. Nah itu tuh nanti ke emang ke Bekasi dulu biasanya gitu dari DNA-nya tuh bisa ke Bekasi dulu atau ke Jakarta dulu baru sampai Subang. Nah gitu. Kira-kira kenapa itu terjadi seperti itu? Nggak, kenapa dari Bandung nih? Kita paketnya dari Bandung, langsung aja ke Subang. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Boleh nggak Kesya juga? Alasannya kenapa itu? Si paket harus ke gudang Jakarta dulu, ke gudang Purwakarta dulu, ke gudang Karawang dulu. Kenapa itu? Ada yang tahu? Kenapa? Boleh, sok apa aja jawab, sok. Berdiri, berdiri. Berdiri ya, nggak apa-apa sok. Kan yang pesen delivery juga yang dari Bandung pasti ada orang Bekasinya, orang Karawangnya, Ya. orang Sianteknya. Jadi
rutenya sekalian dari Bekasi dulu ke Karawang, Cikampek baru ke Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Syahrul Jantesia ya. Oke, betul sekali ya. Jadi persamaan routing dengan ekspedisi itu hampir sama. Jadi Bapak analogikan si nama kota ini adalah apa namanya? Coba masih bisa nggak? Oh ini harus. Oh ya. Jadi pengen dibulat-bulat tadinya nggak bisa. Kita lanjut aja ya. Jadi si nama kota ini ya Jakarta, Bogor, Malang, Bandung itu adalah dia berperan sebagai router ya. Dimana nanti ketika ada pengiriman paket dari Jakarta menuju Bandung, maka si gudang Jakarta ini akan menyampaikan dulu ke gudang Bogor. Nah, kalau misalkan jalurnya lancar, maka di Bogor itu akan mencari rute tercepat. Berarti dia dari Bogor langsung kemana? Nah, jadi tugas router itu adalah mencari rute tercepat. Oh, ternyata misalkan di sini terjadi macet atau apalagi selain macet. Di gudang Bogor ini mau ke Bandung ternyata ada kesalahan apa namanya? Informasi. Maka ketika harusnya ke Bandung dia muter dulu. Kalau kalau ekspedisi mah enggak kesalahan informasi, tapi itu digundukkan dulu apa namanya? Dikumpulkan dulu paketnya biar sekalian terkirim. Ya. Nah, seperti itu. Router pun seperti itu. Jadi ketika di gudang Jakarta dia menuju Bogor, ketika tidak ada hambatan maka dia mencari jalur tercepat. Nah, cara kerja router seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau terjadi ada masalah jalur tercepatnya, maka dia memilihkan jalur yang ya agak lebih cepat. Berarti kan dia Bogor, Malang, Bandung. Paham ya? Baik, nah sekarang silahkan di LKPD kalian itu ada pertanyaan-pertanyaan tentang nanti apa namanya rute seperti ini. Ya, pertanyaan seperti ini silahkan isi sampai ke bawah ya, sampai yang nomor 5 kalau nggak salah. Silahkan diisi dulu, kemudian diskusi, nanti Bapak ngecek sambil diskusi. Kalau ada yang belum paham dari tayangan video tadi, boleh ditanyakan. Nanti kemudian LKPD kalian yang sudah diisi dipresentasikan. Bisa dipahami? Oke, silahkan berdiskusi. Silahkan, ada yang nulis, satu orang nulis. Oh ya, untuk internet boleh silahkan menggunakan 11 TKJ1 kodenya ya, WiFi-nya. Kemudian apa namanya? Nanti LKPD-nya harus dipresentasikan. Bapak nunjuk salah satu di antara kelompok kalian. Tapi mual nggak akan yang apa namanya? Yang terlihatnya udah mengerti ya, ketihatnya nggak ikut kerja, Bapak tunjuk. Silakan, silakan dikerjakan. Bapak tunggu, nanti Bapak mengunjungi. Silakan isi yang, nah ini juga diisi ya. Nah yang ini juga sama diisi. Yang bawa buku paket cuman satu kelompok ini. Coba lihat. Oh loh, yang oke, lanjutkan. Diisi itu LKPD-nya. Ada pertanyaan? Silahkan. Apa? Ada lagi nggak jalur? Ya udah, berarti Bandung ya Bandung lagi. Sudah stay di Bandung berarti. Sudah stay di Bandung berarti kalau seperti itu. Oke. Ya, waktunya 5 menit.
Sudah selesai? Cuk, yang belum? Kelompok mana yang belum? Oke, selanjutnya kalian mempresentasikan ya. Sudah selesai? Oke, kalau belum selesai silahkan selesainya saja dibacakan. Kelompok ini sama Sadam dibacakannya. Silakan. Saya izin menjelaskan hasil kerja kelompok saya dari kelompok 4. Nomor 1, berdasarkan jalur ekspedisi di atas, ditulis kemungkinan rute yang bisa dilewati. Satu rute Jakarta ke Bogor sama Bandung. Selanjutnya rute kedua Jakarta, Bogor, Malang, dan Bandung. Selanjutnya rute ketiga Jakarta, Bogor, Malang, Yogyakarta, sama Bandung. Nomor 2, dari rute yang digambarkan pada video, rute mana yang paling cepat? Atau jelaskan alasannya. Yang tercepat rutenya yaitu dari Jakarta, Bogor, Bandung, karena hanya melewati satu jalur rute Bogor dan paling dekat. Lanjut. Nomor 3, apakah ada kemungkinan paket yang dikirim muter-muter dulu dari Jakarta, Bogor, Malang, Yogyakarta, baru kemudian ke Bandung? Jika iya, muter-muter dulu, jelaskan alasannya. Alasannya, dikarenakan jalur Bogor dan Malang tidak saling mengenal ke jalur Bandung, gateway-nya. Adanya permasalahan satu kerusakan pada salah satu router yang akan dilewati, dan adanya keterlambatan informasi. Selanjutnya nomor 4, agar tidak terjadi kesalahan informasi jalur rute, buatkan tabel rute berdasarkan gambar di atas agar paket bisa sampai ke kota tujuan dengan tepat. A. Rute Jakarta, destinasi ke Bandung, next hop Bogor. B. Rute Bogor, destinasi Bandung, next hop ke Malang. C. Rute Malang, destinasi ke Bandung, next hop ke Yogyakarta. D. Rute Yogyakarta, destinasi ke Bandung, next hop ke Bandung. E. Rute Bandung, destinasi ke Bandung, next hop ke Bandung. Oke, selanjutnya kelompok yang ini dibacakannya oleh si Kevin. Nomor 1, berdasarkan jalur ekspedisi di atas, tulis kemungkinan rute yang bisa dilewati. Jakarta, Bogor, Bandung. Jakarta, Bogor, Malang, Bandung. Jakarta, Bogor, Malang, Yogyakarta, Bandung. Nomor 2, dari rute yang digambarkan pada video, rute mana yang paling cepat? Jelaskan alasannya. Nggak tahu. Jakarta, Bogor, Bandung. Karena rute ini berada dalam satu daerah yaitu Jawa Barat. Ya, terus. Betul. Apes. Nomor 3, apakah ada kemungkinan paket yang dikirim muter-muter dulu dari Jakarta, Bogor, Malang, Jogja, Bandung? Jika iya, jelaskan alasannya. Ada kemungkinan karena jalur Bogor dan Malang tidak mengenal ke jalur Bandung gateway. Nomor 4. Udah Pak, belum Pak sisanya? Ya. Terus. Udah semua itu teh? Sudah dibacakan semua itu teh? Udah Pak, ada yang belum? Hah? Belum di. Oh, ada yang belum. Baik, silahkan duduk kembali. Tepuk tangan untuk Kevin dan Sadam, tapi lupa cerita keprokan. Baik, selanjutnya yang ini sama Nita. Ya. Kata Bapak apa yang kelihatannya diam, saya panggil ya. Yang kelihatan sama Bapak diam dipanggil. Suaranya harus gede. Kita diginiin aja nggak Pak? Pegang bajunya pelan Nah, semuanya 1 sampai 4. Berdasarkan jalur ekspedisi di atas, tuliskan kemungkinan rute yang bisa dilewati. Jakarta, Bogor, Bandung. Terus yang kedua Jakarta, Bogor, Malang, Bandung. Yang ketiga Jakarta, Bogor, Malang, Yogyakarta, Bandung. Kedua, dari rute yang digambarkan pada video, rute mana yang paling cepat? Jelaskan alasannya. Jakarta, Bogor, Bandung, karena jalur tersebut tidak melewati jalur-jalur yang lain.
Apakah ada kemungkinan paket yang dikirim muter-muter dulu dari Jakarta, Bogor, Malang, Jogja, baru kemudian ke Bandung? Jika iya, muter-muter dulu, Udah mati. jelaskan alasannya. Ada kemungkinan bisa terjadi jika ada gangguan dari jalur terdekat, dan kemungkinan bisa terjadi karena jalur Bogor dan Malang tidak mengenal jalur Bandung. Nomor 4, agar tidak terjadi kesalahan informasi jalur rute, buatkan tabel rute berdasarkan gambar di atas agar paket bisa sampai ke kota tujuan dengan tepat. Roter Jakarta Bogor, roter Bogor Malang, roter Malang Yogyakarta, roter Yogyakarta Bandung, roter Bandung Bandung. Sudah, silakan yang ini sama ibu lagi. Si ibu itu siapa namanya? Hah? Ira, dibuka Ira. Tidak boleh ditutup. Tadi Sadam ya. Itu nomor dulu. Ibu Ira silakan. Nomor kirinya kan dia? Ya, ini tambahan. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, berdasarkan jalur ekspedisi di atas, tulis kemungkinan rute yang bisa dilewati. Yang pertama, Jakarta, Bogor, Bandung. Kedua, Jakarta, Bogor, Malang, Bandung. Ketiga, Jakarta, Bogor, Malang, Yogyakarta, Bandung. Nomor 2, dari rute yang digambarkan pada video, rute mana yang paling tepat? Jelaskan alasannya. Jakarta, Bogor, Bandung. Karena rute tersebut merupakan jalur atau rute terdekat dengan tujuan. Nomor 3, apakah ada kemungkinan paket yang dikirim muter-muter dulu dari Jakarta, Bogor, Malang, Jogja, baru kemudian ke Bandung? Jika iya, muter-muter dulu, jelaskan alasannya. Alasannya dikarenakan jalur Bogor dan Malang tidak mengenal ke jalur Bandung atau gateway. Jalurnya dari Jakarta, Bogor, Malang, Yogyakarta, lalu sampai ke tujuan yaitu Bandung. Karena adanya keterlambatan informasi ke tujuan. Nomor 4, agar tidak terjadi kesalahan informasi jalur rute, buatkan tabel rute berdasarkan gambar di atas agar paket bisa sampai ke kota tujuan dengan tepat. Roter Jakarta, destinasi ke Bandung, next hop ke Bogor. B, roter Bogor, destinasi Bandung, next hop Malang. C, roter Malang, destinasi ke Bandung, next hop Yogyakarta, destinasi ke Bandung, next hop Bandung. E, roter Bandung, destinasi ke Bandung, next hop Bandung. Oke, Cung, kelompok mana yang sudah ada pertanyaan? Oke, silakan Nasrul mau nanya ke siapa? Kelompok siapa? Jangan ke Bapak nanyanya, ke kelompok siapa? Iya, nggak apa-apa, silakan atuh. Semuanya boleh. Berdiri. Setiap nanya dan menjawab berdiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mau nanya ya. Tadi akan ada penjelasan tentang default routing. Aku masih kurang paham. Tolong dong kalau ada yang paham jelasin. Yo, ada nggak catatan kalian yang default routing apa? Ada nggak catatan kalian yang default routing? Cung, cepat. Ayo. Ayo. Gak ada yang nyatet ya, tuh kan. Cung, ayo. Jangan dilama-lama. Jangan silih tunjuk, silahkan siapa aja. So, Kesya berdiri. Kesya berdiri, silahkan sok. Seadanya aja jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nasrul yang apa kemudian dari default route. Di default route itu jalur default untuk paket yang mempunyai alamat network tujuan. Jadi yang tujuan tertentu. Terus tidak terdapat di routing table router yang dituju. Sudah?
Ya, jadi tidak terdaftar di routing table sehingga paket langsung dikirimkan Dari ini tertentu, tujuan tertentu. dan tujuan. Ini mah. Ya, ada lagi nggak yang nanya? Kesia lagi mau nanya, balas dendam. Oke, kesemuanya silakan. Yang lain siapkan jawaban dan pertanyaan, kata Bapak. Silakan. Mau nanya yang tentang, Berdiri, kalau nanya jawab berdiri. mau nanya yang nomor 4 yang itu router Bandung. Dokter Bandung. Ya, itu router Bandung itu destinasinya ke Bandung lagi atau gimana? Ya, ke siapa? Ada yang mau jawab lah? Cili tunjuk siapa aja, sok bebas. Masa jangan si Kesia sama si Nasrul aja? Kenapa? Si next stopnya ke Bandung lagi gitu. Kelompok ini Oh, sok cena jawab, sok salah orang. KM kudu tanggung jawab KM. Silakan KM. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Kesia. Karena router Bandung kan? Ya. Karena router Bandung, jadi destinasinya Bandung. Kan tujuannya juga ke Bandung, jadi udah nge-start di Bandung. Kayak gitu. Oke, tepuk tangan untuk Nabil. Nabil ya. Ada lagi. Oke, lebih ke routing dan router ya. Silakan pertanyaan lagi. Benar ya? Boleh. Nabil mau nanya katanya. Silakan. Apa perbedaan antara router dinamik dan statik? Saya bertanya kepada kelompok. Ayo. Yang ini katanya ya. Dinamik. Silakan ada yang mau jawab katanya. Terus dinamis Dinamik dan statik. Apa? Iya. Kalau dinamik itu lebih ke apa ya? Ya. Terdinamik. Iya, jangan dilama-lama. Router statik. Taluk cina ada yang ngajak. Oh tuh. Kevin. Tepuk tangan untuk Kevin. Perbedaan antara router statik dan dinamik. Dinamik itu ini Pak, nggak disetting manual. Iya. Besar. Oke, ada yang setuju? Setuju, betul. Tepuk tangan buat Kevin. Ya, jadi router router statik dan dinamik itu perbedaannya dari konfigurasinya. Kalau statik itu adalah harus manual oleh administrator jaringan, dibuatkan dulu routing tabelnya. Kalau dinamik secara otomatis oleh sistem. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau misalkan dari Jakarta ke Bogornya putus, solusinya apa? Gampang kamu analoginya gini, kamu punya siapa yang pasang IndiHome? Nah, IndiHome kamu tidak terkoneksi, apa yang kamu lakukan? Telepon teknisi Telkomnya. Jadi untuk apa nelpon teknisi Telkom? Telkom. Hah? Setelah tahu untuk apa? Eta jawabannya. Jadi diperbaiki dulu jaringannya. Ya mah kudu diputar-putar heula. Guys. Itu feedback ya. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin? Silahkan. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Tadi tengah jawab, yo nanya.
Menanya, router memiliki CPU, memori dan lainnya selayaknya komputer. Router juga memiliki OS atau operasi sistem. Nah, operasi sistem apa yang biasa digunakan pada router internet? Silahkan. Gampang orang di video ayat tadi. Di sini tadi ada ya. Di video tadi ada. Oh tuh Sadam ngacung. Tepuk tangan Sadam ngacung mau menjawab. Menjawab biasa yang dipakai OS routing adalah interface operasi sistem atau IOS. Nah, tepuk tangan buat Sadam. Orang ada itu mas. Silakan ada lagi pertanyaan. Baik, sekarang pertanyaannya dari Bapak. Halo, hai gitu ya. Halo, halo. Oke. Pertanyaannya dari Bapak. Sudah paham tidak bagaimana proses routing itu? Ada yang mau menjelaskan? Oke. Silahkan di kesimpulan itu utarakan kesimpulan apa sih itu routing dan router itu, kemudian jenis-jenisnya apa saja, silahkan ditulis sekarang. Ditunggu Bapak sampai 10 menit. Oh, proses kerja. Sudah, jadi jenis-jenisnya. Routernya dulu, routernya nanti. Iya. Jenis router. Sudah? Baik, sambil mengisi ya, Bapak jelaskan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Jadi adalah yang pertama, kesimpulannya adalah router dan routing itu berbeda. Ya, kesimpulannya router dan routing Kalau router itu adalah alat atau perangkat jaringan di mana fungsinya adalah bisa menghubungkan antara dua network yang berbeda atau dua segmen yang berbeda, dua atau lebih ya, dua atau lebih. Kalau routing apa? Prosesnya yaitu di mana si paket data dikirimkan kembali atau di forward. Di forward itu apa artinya? Diteruskan dari router yang satu ke router yang lain dengan mencari jalur terdekat atau tercepat ya. Nah, seperti itu kesimpulan hari ini. Nah, kalau sudah silahkan kalian cantumkan kesimpulannya di situ. Kemudian nanti dikumpulkan ya, nanti Bapak nilai. Nah, silahkan sudah kesimpulannya. Boleh dikumpulkan, kemudian meja kembali ke semula, kalian duduk ke semula. Silahkan. Silakan di sini simpan. Nah, duduk ke semula. Bapak kasih waktu 1 menit, harus sudah kembali ke semula. Betul, silahkan. Kasih nama dan kelas. Bapak coba evaluasi ya. Kalian sudah paham apa itu router, apa itu routing.
Kemudian cara fungsi dan cara kerjanya sudah paham. Nah, sekarang di depan itu ada soal evaluasi, bentuknya esai. Ya, soal evaluasi bentuknya esai. Kamu tidak usah menulis lagi soalnya, tinggal jawab. Ya, silahkan dikerjakan. Bapak tunggu 10 menit harus sudah selesai. Hanya 4 soal. Pakai nama dulu. Baik, setelah Bapak ini ya, setelah Bapak periksa satu-satu tadi sambil ngumpulin Bapak periksa, ternyata masih banyak yang belum paham ya tentang proses routing ini, terutama di jawaban nomor 4. Padahal itu jawabannya simple ya. Kenapa? Gambaran komunikasi proses routing ya, jawabannya itu adalah pokoknya antara PC ABC berkomunikasi dengan DEF. Alasannya apa? Dikarenakan ada PC F contohnya menggunakan metode yang berbeda. Ya. Jadi di router ada yang namanya proses routing. Nah, sebenarnya jawabannya simpel karena ketika si ABC berkomunikasi dengan DF, dia melewati router itu aja. Ya, baik, Bapak sekarang mau merefleksi. Jadi sebenarnya nomor 4. Nah, di sini ada si Nabil. Nabil ini benar semua, hampir benar semua. Nah, Bapak mau tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menurut pendapat kamu, silahkan. Bagaimana? Ya Nabil kan kamu namanya? Ya Nabil Alipa ini yang kamu. Itu mah komplit teuing tapi salah ya jawabannya. Yang kamu rasakan pembelajaran seperti ini apa? Silahkan jawab. Dipahami Pak. Ya. Isi pelajaran itu langsung menyambung ke otak. Oke. Gak apa-apa, itu jujur dari hati. Iya benar. Oke. Ada yang sama kayak Nabil? Cung, ada yang Pak saya mah teu ngarti Cung. Ada nggak? Iya. Baik. Nah sekarang nanya Bapak ke Nita. Nita ini jawabannya nggak ada yang benar. Kenapa? Apa yang salah dengan pembelajaran Bapak? Silakan jujur aja, nggak apa-apa, mau dicarikan ke Bapak. Nggak akan dimarahin. Kenapa? Ayo. Routing adalah sebuah alat jaringan. Padahal pertanyaannya router. Nomor 1 itu. Routing, proses routing. Ya, tapi kan bukan alat kalau routing. Ayo, ya. Kenapa? Nggak apa-apa. Alasannya kenapa? Nggak nangkap atau seperti apa? Nita. Jujur aja, silahkan. Kenapa Nita? Kok hasilnya seperti ini? Kurang apa? Kurang memperhatikan? Nah, tapi bagaimana pendapat kamu tentang videonya? Tapi videonya mah udah dimengerti. Tapi kamunya nggak memperhatikan. Oke, itu ya. Baik, jadi untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi sebelum pulang silahkan pimpin doa dulu. Sebelum ya. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Terima kasih.